Karena semua orang mengalami pandemi ini, maka semua orang juga harus melakukan sesuatu untuk pandemi ini, ya. Nah, masing-masing orang bisa melakukan hal yang berbeda, pokoknya kita harus bersatulah melawan ini. Sekarang saya memiliki seseorang yang, harusnya sih di rumah aja gitu. Ini gue mau pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu karena sebelum ini dia tuh punya sebuah konsep yang menarik, tapi dengan adanya pandemi ini kayaknya konsepnya lagi nggak jalan. Jadi langsung aja, ini adalah Adinda Thomas. Hey there, apa kabar? Hai Kak, aku baik, Kamu alhamdulillah. kamu di rumah aja apa kamu masih jalan-jalan, masih manjat gunung, masih. Oh enggak, gunung semua ditutup Kak, pendakian ditutup. Dan aku juga udah kurang lebih sekitar 2 bulan di rumah aja, melakukan semua kegiatan di rumah. Oh, I just know, gunung ditutup ya? Iya, gunung ditutup karena kan banyak banget juga ekosistem yang harus diperbaiki. Sementara kan sebelum pandemik ini terjadi banyaklah kebakaran hutan dan lain-lain. Tapi seminggu setelah kebakaran hutan itu pendakian langsung dibuka lagi. Sehingga sebenarnya gunung sendiri alam tuh belum benar-benar istirahat secara total. Mungkin ini salah satu caranya, kalau aku percaya Mother Nature ini punya caranya sendiri secara natural untuk membuat ekosistemnya mereka tetap terjaga dengan baik sehingga ini momen yang bagus juga sebenarnya untuk alam supaya mereka bisa memperbaikinya lagi. Ya ini kayak reset button gitu ya, buat dunia nih kayak reset button, tep gitu ya, balik lagi ke Betul, awal. Manusia-manusianya di rumah aja. Jadi kita kayaknya sebagai virusnya lagi dibersihin supaya alamnya bersih dulu gitu ya sebenarnya. Kalau kita pikirnya ke betul. sana loh ya. Mungkin kita harus, kalau misalnya pandemi ini berakhir, mungkin harus ada hari COVID sedunia. Jadi selama setahun sekali dalam waktu seminggu orang-orang di rumah aja tuh kayaknya juga ngebantu buat alam loh. Iya, kayak hari Nyepi kan juga walaupun setahun sekali impact-nya ternyata sangat besar ya untuk alam gitu, Betul. untuk harmonisasi sesama alam dan manusia diharmonisasikan karena harus balance gitu. Mudah-mudahan setelah pandemi Covid ini beres, semua orang jadi lebih menjaga tentang Yap, kebersihannya, yap, menjaga tentang alamnya dan lain-lain yap. gitu. Lebih Tanpa peka lah. harus iya, Betul. Tapi Adinda, lu tuh punya ini kan, apa kegiatan yang namanya Langit Tak Beratap. betul Kak. Oke, Aku panggilnya Kak Dedi atau Mas Dedi ya? Aku apa aja jadi lah, agak apa aja lah. apa aja? Heeh, Om apa aja. jangan, 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 jangan. Oke, Mas Dedi aja Ya, ya. saya mengharamkan kata-kata itu sekarang. Oke, jadi kegiatan Langit Tak Beratap itu lu ngapain? Kegiatan Langit Tak Beratap itu didasarin dari kayak aku juga hobi naik gunung itu tadi, tapi juga banyak concern yang kayak sampah lah atau kebakaran hutan dan lain-lain sebagai aku yang cukup merasa aduh gunung tuh indah dan aku ingin sekali nanti suatu saat 10 tahun, 20 tahun lagi kalau misalnya datang ke gunung ini tuh masih sama. Hmm. Karena kan banyak banget juga beberapa gunung yang dalam setahun atau 2 tahun udah diambil swasta misalnya, jadinya cukup komersial dan jadinya ada apa ya glamping di bawah kaki gunung. Menurut aku sih keasrian gunungnya jadi berkurang Ya, kali tapi ya. maksudnya yang Adinda lakukan di Langit Tak Beratap tuh apa gitu? Iya, itu aku jadi sadar bahwa yang aku harus lakukan tuh bukan aku sendiri, aku harus mengajak banyak orang. Sehingga ya udah deh kita bikin didasari dari orang-orang yang memang suka juga Hmm. bermain ke alam terbuka, memiliki banyak hobi, akhirnya kita nyatu, ayo kita bikin acara getaway, camping bersama di alam, Nah, namun kita kasih sedikit materi-materi tentang pembelajaran basic survival, basic tentang SOP perjalanan atau untuk hal-hal bermain di alam terbuka dari orang-orang yang expert juga jadi ada ngajak edukasinya ya. serta iya ada edukasinya. Siapa aja bisa join di sini? Cara joinnya gimana? Kalau pandeminya beres? Ini tuh terbatas banget Mas Dedi. Oh, Yang yang bisa datang peserta untuk ikut bareng camping sama kita itu cuma 100 orang. Kuotanya kita buat. Kenapa 100 orang? Karena ekosistem alam, rumput dan lain-lain, ketika hanya 100 orang dalam seminggu sampai 2 minggu rumputnya kembali tumbuh. Itu yang juga kami pikirkan. Caranya gimana kalau mau ikut event Langita Beratap? Caranya ya lihat aja di Instagramnya Langita Beratap karena kita bikin event roadshow dalam setahun tuh 3 kali. Kapan dan dimananya kita akan hanya blast di Instagram Langita Beratap. sorry Tapi Adinda, kalau saya potong. Artinya saat ini kegiatan tersebut harus berhenti dulu dong ya? tentu Mas Dedi Oke, semenjak pandemik ini oke. harusnya aku akan jalan di April kemarin untuk event yang keempat.
Oke, berarti sudah 3 yang jalan, untuk yang keempat karena ada pandemi ini di April berhenti. Terus kita masih nunggu lah ya kapan semuanya ini lebih terbuka Iya, lagi, baru bisa melakukan betul. lagi. Iya, iya, iya. Oke. Adinda, mungkin terakhir yang saya mau tanya nih, apa sih yang kamu dapat, apa yang kamu pelajari dari COVID-19 ini buat diri kamu? Tentunya quality time sama keluarga makin banyak. Oke. Terus juga aku juga lagi mulai research lagi nih tentang diri aku, kenapa kemarin aku slow pace di sini, atau misalnya kenapa achievement aku belum terjalankan dengan baik, selain karena kasusnya COVID ya. Ternyata masih ada, entah karena kesibukan, karena deadline terlalu banyak sehingga pusing mau ngejalanin yang mana dulu. Tapi good point-nya adalah semenjak corona ini aku jadi sering di rumah, aku jadi mulai tata lagi diri aku, target aku dan lain-lain, dan menurut aku ini adalah break time yang terbaik sih untuk aku, karena dari kemarin aku punya deadline tuh yang dari 2018 belum beres-beres, tapi sekarang alhamdulillah step by step aku bisa selesaiin gitu. Artinya ini adalah saat atau momen yang paling bagus untuk mengenal diri kita sendiri ya. Betul banget, betul banget. Oke, Adinda, terima kasih banyak. Thank you very much. I know you're healthy. Saya tahu kamu sehat lah pasti ya. Dan Amin. jaga kesehatan juga. Nanti mudah-mudahan kalau pandeminya selesai, I can meet you. Makasih ya Om Deddy. Thank you. Dipanggil Om pula abis gitu. Udah mau selesai, udah mau beres. Tiba-tiba panggil Om juga. Aduh. Thank you, Adinda. Bye. Bye. Ya oke, jadi memang menarik ya bahwa dunia ini mungkin lagi capek juga kalau menurut Adinda. Ya mungkin membersihkan dari virus-virus manusia dulu, kita kasih aja break time supaya dunianya kembali segar lagi. Dan mudah-mudahan nanti kalau pandeminya udah beres kita baru sadar tuh, kita nyadar, oh ya buang sampah sembarangan tuh bisa kayak gini ya. Karena yang namanya virus atau pandemi kan datangnya dari alam juga. Siapa tahu gitu alamnya balas dendam mungkin begitu. Nah, kalau kita sadar harusnya kita bisa merawat bumi. Manusia diciptakan untuk merawat bumi dan sekitarnya, itu yang pasti. Nah, sekarang meningkatkan imunitas tubuh dulu dengan mendengarkan Kokom Band. Mudah-mudahan Anda tertawa. Langsung, ini Ini lagu tetap terakhir lagu gitu. Gracia. Iya, yang paling gue suka. Gue juga suka. Love you. Love me. Cintaku. Cintaku. Yes. My love dong ya. It's okay. Woo! Semangat nih. Alright, ayo. And one, and two, and better. Okay. And one, and two, and jump. Alright. Hey, hey. We go. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya cucu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rentang cinta. Ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Oh sungguh ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ku merasa resah menilai sesuatu yang Ngelakonnya apaan sih?
Oke, kita balik lagi di sini. Kita tahu bahwa salah satu garda terdepan kita di Indonesia menangani pandemi ini adalah tim medis. Nah, tim medis ini juga kadang-kadang tidak diperhatikan. Memang sekarang sudah banyak donasi-donasi memberikan makanan, APD, masker, dan sebagainya. Tapi gimana dengan tempat tinggal mereka? Gimana ketika mereka istirahat? Gimana tentang mereka tidur? Ada peristiwa, ada seorang perawat yang pulang ke tempat kos-kosannya dan ternyata tidak diterima di kos-kosannya karena mereka takut bahwa perawat ini bisa menjadi carrier dari COVID. Oleh karena itu, ternyata ada sebuah donasi yang menurut saya menarik, yaitu adalah sleeping pot, di mana tempat tidur tim medis ini dipikirkan. Buat Anda yang belum tahu apa itu sleeping pot untuk tim medis, saya ada videonya. Kita lihat dulu videonya. Dampak penyebaran virus corona dirasakan hampir seluruh masyarakat. Lebih dari 100 kasus baru muncul setiap harinya. Dan sebagai garda terdepan dalam perawatan pasien virus corona, para petugas medis pun harus berkorban banyak. Tidak bisa makan dan minum selagi bertugas, tidak bisa memeluk keluarga, tidak bisa pulang ke rumah. Untuk itu, Bobo Box menyumbangkan 100 pots yang disebar ke beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta dan Jawa Barat, agar para petugas medis bisa tidur dengan nyaman dan mengumpulkan kembali energinya, bisa tetap dekat dengan pasiennya, bisa kembali merasakan kenyamanan rumah. Untuk semua petugas medis, selamat berjuang, selamat beristirahat, dan terima kasih. Dan kita udah tersambung dengan Pak Chandra Chan. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mas. Nah, ini Apa dia. kabar, Mas? Baik. Gue udah lihat videonya tadi tentang sleeping pot yang digunakan untuk para tenaga medis yang ada di Indonesia. Dan ini berasal dari IFA GWC Ventures. Betul sekali, Pak. Oke. Well, Jadi kita itu yang investasi di Bobo Box, Pak. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, Pak. Iya. Oke. Artinya apakah setelah ada pandemi ini ada investasi baru lagi untuk membuat ini? Investasi baru, yes ada, Pak. Ini sedang kita finalkan. Ya, jadi sedang ada investasi baru, Pak, ke Bobo Box. Oke. Tapi kalau GWC ini sendiri sebenarnya perusahaan apa ya? Oke, jadi Alpha GWC Ventures itu adalah perusahaan permodalan Ventura. Kita investasi di perusahaan berbasis teknologi di Indonesia, Pak. Berbasis teknologi Ya. di Indonesia. Oke. Dan ini Betul. kepemilikannya dari Indonesia juga atau dari mancanegara? Investornya dari mancanegara, tetapi fund manajernya itu dan semua timnya kita itu semua berbasis di Indonesia. Oke. Dan saya pribadi dari tahun 2010 saya sudah mulai investasi di Indonesia, Mas. Oh, oke. Nah, terus bisa Ya. membuat sleeping pot ini sebenarnya idenya dari mana? Apakah dari GWC-nya sendiri atau dari pengaplikatornya atau dari mana, Bro? Nah, jadi kita ini sebagai yang menginjek dana ke para founders atau entrepreneur yang memiliki ide yang inovatif. Jadi pada dasarnya ini sleeping pod ini dibangun oleh dua founder yang dimana salah satunya mempunyai background di bagian perhotelan. Dan kita juga melihat ada banyak berita dan cerita-cerita dari teman-teman dokter yang dimana para tenaga medis itu mereka tidak mempunyai, jadi kan mereka merawat pasien COVID, Mas. Ya. Jadi mereka tidak ingin pulang ke rumah juga supaya tidak menularkan kepada keluarga yang di rumah, ya. Di samping itu juga ada perawat-perawat atau dokter yang di kos itu mereka juga tidak Sulit, di-welcome. betul. Ada yang diusir Sulit, malah, betul. Ya. Betul, malah ada yang diusir dan akhirnya mereka nginap di rumah sakit dengan ala kadar aja, Pak, Mas. Ya, itu benar. Ya. Nah, tapi pertanyaan saya gini, kan sebagai pemasok modal, Anda harusnya berpikir tentang gimana modalnya balik dan menciptakan sebuah keuntungan, itu pasti. Nah, apakah sleeping pot untuk medis ini Anda pikirkan juga? Apakah ada sebuah keuntungan juga, misalnya nanti sleeping potnya setelah pandemi selesai bisa digunakan, atau ini benar-benar pure Anda tidak memikirkan ada keuntungan kalau untuk yang masalah ini? Ini pure tidak memikirkan keuntungan. Ini pure kita kontribusi balik kepada negara dan kepada masyarakat Indonesia yang dimana yang kita bisa bantu dengan kapasitasnya kita. Oke, Mas. that's Jadi amazing. ini sama sekali
Ya, sama sekali kita tidak memikirkan untuk mendapatkan balik keuntungan. Maksudnya sleeping potnya sendiri sampai berapa sih yang dibuat dan berapa modalnya? Oke, jadi di fase pertama itu 100 pots itu didonasi oleh Lee Ka-shing Foundation. Dari mana? Lee Ka-shing Foundation. Oke, Lee Ka-shing Foundation yang berbasis di Hong Kong. oke, Itu 100 pot sudah kita jalankan. ya, Jadi ini ada tahap fase kedua yang dimana kita juga bekerja sama dengan Indica Foundation. dengan Indica Foundation, oke. Ya, itu ada 100 pot lagi yang akan kita luncurkan. Jadi sekitar 200 pots artinya ya? Betul, 200 pots. Jadi 100 pot yang pertama itu sudah kita Rilis, bangun sudah rilis di 14 rumah sakit di DKI Jakarta. Ya. Oke, boleh tahu saya berapa modal per sleeping pot yang dibuat? Per sleeping pot itu budgetnya sekitar 60 juta rupiah. Oh. Tapi ditambah lagi dengan logistik yang lain-lain, ya, diperkirakan 100 juta per satu pot. Wow, berarti tidak murah juga ya? Tidak murah juga, betul. Ya, Betul. artinya memang itu yang dibuat itu memang standarnya standar yang baik untuk orang bisa istirahat di sana, tidak sembarangan dibuat ya. Betul, betul. Jadi para tenaga medis dan dokter-dokter bisa istirahat dengan benar seandainya mereka ada waktu luang. Soalnya kan mereka dengan kondisi yang sekarang ini, pandemi sekarang ini, mereka bekerja long hours. Iya, betul. Ya, atau long hours, dan mereka perlu istirahat yang benar dan cukup supaya ada quality sleep, ya kan, supaya mereka bisa beraktivitas kembali. Nah, ini boleh tahu setelah adanya sleeping pot ini kan sudah 100 ya, yang sudah ada di Indonesia sudah 100. Gimana hasilnya, Pak? Apakah seperti yang diharapkan bahwa ini digunakan sekali atau gimana? Wah, luar biasa sih, Mas, feedbacknya. Jadi para dokter dan tenaga medis itu sangat berterima kasih, ya kan, dan mereka bisa beristirahat dengan benar. Dan ditambah lagi dengan rumah sakit yang belum ada sleeping pot, mereka malah meminta lagi, Mas. Oke. Ya, jadi masih ada sekitar 20 rumah sakit lagi yang sedang meminta dari Yang kita. sedang membutuhkan ya. Artinya apa yang Membutuhkan. dikerjakan ternyata memang benar-benar dibutuhkan oleh tenaga medis ya. Sangat dibutuhkan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak buat Anda, buat Alpha JW Ventures-nya juga terima kasih banyak. Nih mudah-mudahan gerakan-gerakan ini seperti ini bisa menginspirasi banyak juga pengusaha-pengusaha juga karena memang Indonesia saat ini membutuhkan gotong royong, bantuan dari mereka-mereka yang memiliki lebih untuk membantu mereka yang kurang dan yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan ini pandemi kita bisa kita tanggulangi lah di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia ini dunianya adalah gotong royong, itu harus kita kuatkan. Gitu ya, Bro? Benar sekali, bro. Oke, Bro, Iya, thank you. iya. Sukses selalu, sehat selalu. Yang penting adalah sehat selalu. Sampai kita ngobrol lagi nanti. Thank you, Bro. Terima kasih. Thank you. Ya. Thank you. Oke, itulah dia tadi. Ternyata memang sleeping pot ini digunakan betul dan tenaga medis ini memang ternyata membutuhkan hal tersebut dan ternyata modalnya juga besar sekali. Tapi ini membuktikan bahwa pengusaha-pengusaha juga sekarang sudah bekerja sama juga untuk memikirkan pandemi di Indonesia, saling membantu gotong royong. Saya akan break dulu, kita akan kembali lagi di Jendela Ramadan Indonesia setelah yang satu ini.